Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rengganis Tantri Pramudita. Dan perkenalkan, nama saya Maharani Ayu Dwi Palupi. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan tentang apa itu survival. Tolong disimak baik-baik ya. Pengertian survival. Survival berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup. Sedangkan survival sendiri berarti usaha makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya dan keluar dari situasi darurat. Orang yang bertahan hidup atau melakukan survive disebut survivor. Kepanjangan dari survival. Kata survival bukan hanya sebuah istilah yang memiliki arti bertahan hidup, namun survival juga memiliki kepanjangan sebagai berikut. S untuk assess up the situation yang berarti menilai situasi. U untuk use all your sense and do has make quest yang berarti gunakan semua panca indera dan jangan bertindak terburu-buru. R untuk remember where you are yang berarti ingat dan kenali tempat kita berdiri. V untuk vanquish fear and panic yang berarti kalahkan rasa takut dan kuasai diri. I untuk improvise yang berarti improvisasi terhadap benda-benda yang ada di sekitar. V untuk value living yang berarti harga hidup kita dengan terus berkata dalam hati saya harus hidup. A untuk act like the native yang berarti bersikap dan bertingkah laku sesuai adat yang ditemui. Yang terakhir L untuk learn basic skill yang berarti keterampilan dasar bertahan hidup harus dipelajari setiap orang yang bergiat dengan alam. Ketika seseorang tersesat, ia tidak boleh panik dan harus mengikuti 4 langkah yang sering disingkat dengan istilah stop, yaitu S untuk stop atau berhenti sejenak, T untuk thinking atau berpikir dari mana kita berasal, O untuk observation atau melakukan pengamatan terhadap tempat kita tersesat, dan P untuk planning atau merencanakan diri untuk keluar dari tempat tersebut. Ini menjadi tahapan untuk memulai survival. Ketika tersesat, kita harus berhenti untuk sesaat. Kemudian mulai berpikir dan mengamati keadaan sekitar. Selanjutnya, membuat perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Teknik dasar survival yang wajib dikuasai. Pertama, pertolongan pertama. Bukan hanya dalam kategori medis, tapi juga kategori psikologis, di mana seorang survivor dituntun untuk tetap tenang dan tidak panik, karena panik dapat memperburuk kondisi sang survivor. Pertolongan pertama ini dapat kita lakukan dengan metode stop, yang memiliki kepanjangan S untuk stop, T untuk thinking, O untuk observation, dan P untuk planning. Kedua, makanan dan air merupakan elemen penting dalam kegiatan survival, karena tidak mungkin seorang yang bersurvival dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air. Ketiga, shelter atau tenda merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk berlindung survivor pada saat melakukan survival, misalnya bivak, goa, rongga pohon yang aman, atau celah bebatuan yang sekiranya mampu untuk melindungi survivor. Api merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam aktivitas bertahan hidup karena berfungsi sebagai penghangat, penerangan, penghalau binatang buas, kebutuhan masak-memasak, dan memberikan sinyal di mana keberadaan survivor berada. Yang terakhir, sinyal atau tanda merupakan bagian yang tidak kalah penting. Dengan adanya sinyal, dapat memberikan potensi survivor dapat ditemukan oleh tim penolong karena sinyal dapat memberikan petunjuk di mana survivor berada. Faktor penyebab survival yaitu tersesat, kecelakaan pesawat atau kapal, hanyut, terhimpit reruntuhan, dan masih banyak lainnya. Problem dalam survival. Pertama, ada keadaan alam yang meliputi medan dan cuaca. Kedua, keadaan diri sendiri yang meliputi fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, keadaan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Cara mendapatkan air yaitu 1 dari air sungai, 2 dari air hujan, 3 dari lubang-lubang air, 4 dari bawah batu yang ada pada aliran sungai yang kering, 5 dari bambu muda, 6 dari rotan, kantong semar, pohon pisang, pohon palem, dan embun pada permukaan daun. Untuk cara mendapatkan air ini ada video lanjutan. Jangan lupa ditonton ya. Cara mendapatkan makanan yang masih aman dikonsumsi saat tersesat. 1. Carilah makanan yang biasa dimakan oleh primata. Kedua, hati-hati terhadap buah yang berwarna mencolok karena biasanya beracun.
3. Hindari buah yang berbuih atau memiliki getah berwarna putih susu karena biasanya beracun, kecuali sawo, nangka, dan cempedak. 4. Hindari tumbuhan yang daunnya memiliki bulu-bulu halus pada permukaannya. 5. Hindari buah yang terlalu asam atau pahit. Cara mengetahui beracun atau tidaknya sebuah tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengoleskan pada tangan, lengan, bibir, atau lidah. Jika menimbulkan efek gatal, sakit, atau tidak nyaman, berarti tumbuhan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi karena beracun. Contoh tumbuhan yang dapat dimakan. Pertama ada jamur. Jamur di alam memiliki banyak macam, namun tidak semua jamur aman dikonsumsi karena jamur ada yang beracun. Berikut adalah ciri-ciri jamur yang tidak aman untuk dikonsumsi. Pertama, bawang bawah terselubung. Kedua, berbintik merah atau kuning. Dan ketiga, saat dimakan jantung berdebar atau bosporus. Kemudian pakis. Pakis sangat mudah ditemui di daerah pegunungan. Meskipun pakis adalah tumbuhan liar, akan tetapi pakis memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Sayur pakis bisa dimasak baik daun maupun batangnya yang masih muda. Jika mengkonsumsi pakis, sebaiknya jangan makan langsung dalam keadaan mentah karena tumbuhan pakis saat mentah mengandung asam sikimat yang bisa mengganggu saluran pencernaan. Kemudian umbi-umbian, contohnya seperti talas, kentang, besusu, paku tanah, gadung, dan lain-lain. Kemudian tunas bambu, atau yang bisa dikenal dengan rebung, dapat dimakan dengan cara dibersihkan kulit dan bulunya, kemudian direbus hingga empuk. Kemudian ada buah murbei, calincing, ciplukan, daun semanggi, begonia, poh-pohan, rotan muda, dan buah elo. Survival kit meliputi ponyo dan raincoat, pisau survival dan golok, peralatan memancing, korek api atau batu api, oksigen tabung, peralatan memasak, tali, matras, senter atau headlamp, kompas, cermin dan lensa, peluit, sleeping bag, personal aid atau kotak PP, sarung tangan, bidai lipat, tablet penjernih air, masker, dan lain-lain. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya.